Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Tol ini menghubungkan Kabupaten Padalarang dan Bandung, berhubungan dengan Tol Cikampek dan Cileunyi. Tol Cipularang dikenal angker dan banyak memakan korban. Meskipun selalu ramai dan sering dilalui kendaraan setiap harinya, tak sedikit kejadian mistis yang terjadi di Tol Cipularang. Tol yang selesai dibangun pada April 2005 ini memiliki panjang 54 km. Menurut cerita, Tol Cipularang ini dibuat dengan memotong Gunung Hejo yang dipercayai oleh warga setempat sebagai kerajaan mistis. Gunung Hejo terletak di Kecamatan Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat, merupakan tempat petilasan atau bertapanya Prabu Siliwangi, raja termasyhur di Kerajaan Pajajaran. Katanya, letak petilasan itu berada di kilometer 96,2, tepatnya di sebelah kiri arah tol Bandung menuju Jakarta. Wujud petilasan menyerupai makam dengan batu terbungkus kain putih. Petilasan tersebut ramai dikunjungi para peziarah. Banyak warga sekitar yang percaya kalau penjaga Gunung Hejo merasa terganggu dan tempat tinggalnya dirusak karena ada pembangunan tol ini. Berikut kisah mistis yang terjadi di Tol Cipularang. Kamilin, penunggu Tol Cipularang. Beberapa warga setempat mempercayai bahwa di sepanjang jalur rawan kecelakaan itu ditunggui oleh Kamilin. Kamilin adalah sesepuh kampung setempat tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan batu besar berwarna putih yang sempat hidup pada masa penjajahan Belanda yang terkenal kesaktiannya. Kamilin juga mempunyai anak dan cucu. Kamilin berwujud ular, berbadan besar, dengan tubuh manusia dan memakai kalung emas. Ia sempat datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Sosok wanita berwajah hancur ada di dalam mobil. Banyak orang Bandung yang bekerja di Jakarta biasanya perjalanan menuju Jakarta menggunakan travel dan pastinya melewati Tol Cipularang. Kendaraan travel menuju Jakarta hanya terisi 2 orang, yaitu 1 orang sopir dan seorang wanita yang baru saja bekerja di Jakarta. Di tengah perjalanan, tepat jam 20.00 saat melintasi Tol Cipularang sekitar Purwakarta, keanehan pun terjadi. Sang sopir menyarankan wanita ini untuk tidak menoleh ke belakang dan meminta untuk berdoa. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah sengaja melihat spion tengah dan betapa kagetnya karena di kursi belakang ada sesosok wanita berpakaian serba putih, berambut panjang dengan wajah yang rusak dan hancur. Mobil misterius. Ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul, tiba-tiba menjadi teror bagi para pengendara yang melintasi tol ini pada malam hari. Seorang pria menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Tol Cipularang. Namun, saat malam hari, dia mengambil jalur kanan. Tiba-tiba, ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu secara terus-menerus. Karena melihat mobil di belakangnya tidak sabar, pria ini langsung memilih jalur kiri. Namun anehnya, mobil misterius itu tetap mengikuti ke kiri di belakangnya dan memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria ini mencoba melihat lewat kaca spion. Ternyata betapa terkejutnya saat melihat ke arah belakang, tidak ada satu mobil pun yang sedari tadi membuntutinya. Sosok anak kecil misterius. Dialami sebuah keluarga pada malam Jumat menuju Bandung melalui Tol Cipularang. Dalam perjalanan, sang anak ingin buang air kecil. Lalu berhentilah mobil ini di pinggir tol. Selesai buang air kecil, anak tersebut kembali ke mobil dengan wajah pucat. Sesampainya di Bandung,
Kedua orang tua merasa ada yang aneh dengan anaknya, hingga akhirnya memutuskan untuk pulang pada hari Minggunya. Saat melewati tol Cipularang, anak tersebut minta berhenti di lokasi saat anak itu buang air kecil. Betapa kagetnya orang tua saat mengetahui anaknya hilang. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi terdekat, dan di sana mereka menemukan sang anak di mana sudah berada di sana sejak 2 hari yang lalu. Tak diketahui siapa sosok anak kecil yang menumpang mobil itu setelah sang anak buang air kecil. Percaya tidak percaya, tol Cipularang banyak cerita mengandung mistis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengendara diminta tetap fokus, konsentrasi, dan selalu berdoa.